Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai bunga tunggal dan bunga majemuk. Materi ini merupakan materi lanjutan dari materi pertumbuhan dan peluruhan. Oke, langsung saja kita simak sama-sama videonya. Untuk kompetensi dasar yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini masih di KD 3.7 dan KD 4.7. Namun tujuan pembelajarannya itu mengerucut pada menganalisis bunga tunggal pada masalah kontekstual dan menganalisis bunga majemuk pada masalah kontekstual. Lalu apa perbedaan bunga tunggal dengan bunga majemuk? Nah, berikut ini konsep mengenai bunga tunggal. Jadi bunga tunggal itu bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Jadi untuk bunga tunggal itu mengikuti aturan barisan aritmatika karena pertambahannya atau bunganya itu selalu tetap patokannya pada modal awal. Nah, ini dia simbolnya itu MN, rumusnya itu MO dikali 1 ditambah N kali B. Jadi ini mengikuti rumus pertumbuhan ya, karena yang namanya bunga, kamu menyimpan uang dalam periode waktu tertentu, tentu uangnya akan bertambah karena ada bunga. Jadi di sini sama persis dengan pertumbuhan. Nah, keterangannya MO atau M0 merupakan tabungan awal atau modal, MN itu tabungan akhir atau tabungan setelah ditambah bunga, B-nya itu bunga dalam bentuk persen, dan N-nya itu waktu atau periode. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai bunga majemuk. Bunga majemuk itu bunga yang diberikan berdasarkan modal awal dan akumulasi bunga pada periode sebelumnya. Jadi, jika kita mau tahu 3 tahun kemudian uang yang kita dapatkan setelah tambah bunga itu berapa, maka patokannya itu dari tahun kedua. Untuk mengetahui tahun kedua, patokannya dari tahun pertama. Jadi ini mengikuti akumulasi bunga di periode sebelumnya. Rumusnya itu mengikuti aturan barisan geometri MN sama dengan MO dikali 1 tambah B pangkat N. Dengan keterangannya juga sama, M0 tabungan awal, MN tabungan akhir, B-nya itu bunga dalam bentuk persen, dan N-nya itu waktu atau periode. Nah, untuk contoh soalnya, ini juga tidak berbeda jauh ya dengan materi pertumbuhan ya. Jadi di sini contohnya Bayu menabung di bank sebesar 500.000 dengan suku bunga tunggal 2% per tahun. Tentukan besar bunga dan uang tabungan Bayu setelah 3 tahun. Nah, untuk menentukan ini biasanya memang kewenangan bunga tunggal atau bunga majemuk itu tergantung di instansinya atau di institusinya. Jadi jika banknya itu menetapkan bunga tunggal, maka di soal juga akan diberikan keterangan bahwa itu bunga tunggal. Jadi kita ikuti atau kerjakan mengikuti aturan bunga tunggal. Nah, hal-hal yang diketahuinya kita catat terlebih dahulu. M0-nya 500.000, B-nya itu 2% atau kita ubah ke dalam bentuk desimal 0,02, N-nya 3 karena 3 tahun. Nah, M3-nya itu tabungan akhirnya berapa? Oke, ini pertanyaan juga ada 2 nih. Bunganya berapa dan uang tabungannya setelah 3 tahun berapa? Kita cari uang tabungannya setelah 3 tahun terlebih dahulu. Ini kita input ke dalam aturan bunga tunggal, di mana dia mengikuti aturan barisan aritmatika ya. 500.000 dikali 1 tambah 3 dikali 0,02. Karena N-nya 3, B-nya itu 0,02. Didapatlah 500.000 dikalikan 1,06 hasil 530.000. Nah, karena di sini tanya besar bunganya berapa, kamu tinggal tentukan selisihnya saja. Selisih dari tabungan awal dengan tabungan akhirnya. Berarti di sini ini B besar simbolnya karena bunga dalam bentuk rupiah. Berarti rumusnya itu MN dikurang MO, berarti ini M3 harusnya ya. Ini 530.000 dikurang 500.000. Nah, bunganya adalah 30.000. Jadi bedanya di sini dibanding dengan pertumbuhan, jadi ada besar bunga yang ditanyakan. Nah, ini tinggal kamu cari selisih tabungan awal dengan tabungan akhirnya. Oke. Kita masuk ke contoh soal bunga majemuk. Untuk bunga majemuk, ini Ibu ambil contoh seperti ini. Modal sebesar 500.000 disimpan selama 3 tahun dengan suku bunga majemuk 2% per tahun. Tentukan besaran modal setelah 3 tahun.
Jika kalian perhatikan ini soalnya sama karena modalnya tabungan awal 500.000, waktunya 3 tahun dan suku bunganya juga 2%. Nah, kita mau meng-compare atau membandingkan, sebetulnya jauh tidak sih perbedaannya dengan hasil yang bunga tunggal. Seperti biasa terlebih dahulu dituliskan dulu diketahuinya apa saja, ini sama ya. Nah, ini harusnya M0 ini di sini. Nah, yang ditanya tuh M3-nya. Oke, sudah kita input ke dalam rumus aturan bunga majemuk. Nah, jadi seperti ini, 500 dikali 1 ditambah 0,02 dipangkatkan 3. 1,02 pangkat 3 itu hasilnya 1,0612. Ini dikalikan 500.000 hasilnya 530.600 ya. Kalau kita cari bunganya berapa berarti kita tentukan selisihnya. Tabungan akhir dikurang tabungan awal. 530.600 dikurang 500.000. Hasilnya itu 30.600. Nah, jadi hanya selisih 600 perak ya. 600 rupiah. Karena memang bunga majemuk dia patokan dari tahun sebelumnya. Jadi lebih besar bunga majemuk untuk besar uangnya gitu. Tapi bedanya juga hanya sedikit ya. Oke. Ini ada 2 buah tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi ini yang nomor 1 ini mengikuti aturan bunga tunggal. Yang kedua itu mengikuti aturan bunga majemuk. Soalnya juga sama dengan contoh bisa kalian kerjakan mengikuti contoh yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi jangan lupa tugasnya ini dikerjakan. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Ibu. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.